akan ajak Anda lagi untuk melihat seperti apa statement dari RA, dan ini merupakan sebuah tayangan yang eksklusif baru pertama kali munculnya di Rumpi No Secret ini, gitu ya. Luar biasa ya. Terima kasih Bang Peter. Kita akan berbincang mengenai perkembangan kasusnya. Kan kemarin katanya baru 1 orang artis yang diperiksa yang inisialnya adalah TM, tenis meja, begitu ya. Oke. Nah, ini menurut Bang Peter bagaimana? Kenapa cuma 1 TM ini saja yang dipanggil? Pelanggannya kenapa enggak? Iya, memang sistem hukum kita tidak mewajibkan pelanggan sebagai tersangka, tetapi bisa juga sebagai saksi. Artinya kemungkinan diperiksa sebagai saksi kan bisa. Karena kalau klien saya dituduh sebagai mucikari, maka pasti ada orang yang melakukan tindakan percabulan. Itu antara laki-laki dan perempuan. Gak mungkin antara setan gitu, nggak mungkin. Jadi sebaiknya memang harusnya 2 itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah sebetulnya polisi ini punya bukti atau ada sebetulnya fakta-fakta yang istilahnya nggak sulit juga buat polisi untuk menemukan saksinya begitu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu inilah video RA, kita saksikan bersama. Salah satu Kartika Putri, aku nggak pernah mengirim nama-nama KP itu di handphone. Apalagi bilang dia, aku nggak kenal dia, nggak tahu apa-apa, tapi yang lihat aku di media itu dia kayak gitu Bang, masih kayak gitu sih. Terus makanya RF juga sempat datang ke Polres, tapi aku nggak kenal dia. Tiba-tiba dia bilang kenal aku, nggak tahu ya, tiba-tiba dia nuntut aku. Sama sekali RF aku nggak kenal dia, nggak tahu kontaknya, cuman dia taunya cuma dari televisi aja sih gitu. Terus kalau sih gimana, mau prosesnya ke depan bagaimana harapan Obi? Harapan Obi maksudnya proses ke depannya ya paling yang terbaik aja, maksudnya kalau emang Obi salah ya Obi siap jalanin, tapi kalau misalnya ini juga di sini kan nggak semuanya Obi yang salah gitu. Maksudnya ada ya koneksinya ke depannya. Aku kan melakukan seperti ini juga karena ada permintaan dari wanitanya gitu. Kalau ya sudah saling mengerti dan membantu aja sih Bang. Gitu aja. Jadi di kata-kata terakhirnya ya, karena ini ada koneksinya, karena ada permintaannya ya, baik dari pihak perempuannya maupun dari pihak istilahnya kliennya, begitu ya. Nah, ini kita bicara mengenai kliennya nih Bang Peter. Kalau dari Obi sendiri seperti apa sih kesaksiannya? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Obi adalah apa yang dilihat, kemudian dirasakan dan dialami sendiri oleh Obi. Bahwa memang pelanggan itu dari semua kalangan. Dari semua kalangan. Ya banyak sih, tapi antara lain ada pengusaha dan ada juga anggota parlemen. Anggota dewan juga ada. Anggota. TKP-nya? Ya, kalau yang pernah dilihat langsung oleh atau pernah diantar langsung oleh? Iya, dialami langsung oleh klien saya. Itu TKP-nya ada yang di Ibu Kota Republik Indonesia, hotel berbintang 5 di daerah Tamrin. Kemudian ada juga hotel berbintang 5 di Ibu Kota Provinsi di Jawa. Oh, di Jawa juga, bahkan di seluruh Indonesia kayaknya bisa ya? Maybe yes, maybe no. Maybe yes, maybe no. Tapi bukankah ini kemudian jadi sulit untuk dibuktikan ya Bang Peter ya? Karena kan susah, saksinya pasti dipanggil juga susah. Membuktikannya, kan cuma baru ketemunya di hotel, tapi kan setelah itu tidak tahu apa yang dilakukan. Iya, ya, yang jelas itu kan Pak polisi yang punya kemampuan lebih untuk itu, punya alat yang canggih, bisa nangkap teroris kan. Teroris aja kan bisa ditangkap, masa yang esek-esek ini nggak bisa kan terungkap. Artinya bahwa kami minta jangan klien kami saja yang dikorbankan, tetapi semua yang terlibat ya dipanggil sebagai saksi. User juga dipanggil aja sebagai saksi. Kalau nggak terbukti kan nggak apa-apa. Oke. Artisnya juga dipanggil. Kalau nggak terbukti nggak apa-apa? Iya, artinya kan dipulihkan nama baiknya. Oh gitu. Dipulihkan nama baiknya, ya katanya ada yang sudah dibatalkan kontraknya hanya karena dengan inisial. Ada inisialnya saja muncul. Tetapi kalau dengan pembuktian secara hukum kan bisa dipulihkan nama baiknya, ya mungkin kontraknya
panjang 10 tahun atau 20 tahun lagi ke depan kan nggak apa-apa. Oke, jadi ini istilahnya baik buat RA juga, baik bukan buat yang inisial-inisialnya sudah keluar begitu. Iya benar, karena artis-artis itu kan tidak semua negatif ya. Ada juga yang rajin ke gereja, ada juga yang rajin sholat kayak ada yang rajin cari duit kayak saya juga ya. Oke, baik. Yang penting jangan ada dusta di antara kita. Nah, mengenai masalah Adele yang kemarin disebut Bang Peter sebagai orang yang waktu itu kemarin memang menghubungi RA membawa klien. Nah, ini gimana posisi Adele ini? Iya, jadi yang jelas bahwa Adele itu adalah teman lamanya si Obi. Obi, teman lama yang sudah lama tidak komunikasi baru. Enggak, pertanyaan saya begini, kenapa Adele tidak ikut ditahan? Padahal kan dia juga yang membawa klien. Apa karena dia kenal dengan klien yang notabene memang istilahnya menyamar begitu? Mungkin itu lebih cocok ditanyakan kepada Pak polisi penyidiknya. Karena ini kan dalam rangka pengembangan. Tapi kalau menurut RA sendiri, apakah Adele juga memiliki kegiatan yang sama dengan RA? Saya belum bertanya soal itu. Artinya sering dititipi nomor telepon begitu? Menurut RA teman lama. Teman lama saja, ya, tapi dia tidak tahu apakah dia punya kegiatan yang sama atau tidak. Iya, teman lama. Kok bisa sampai dia begitu ya? Ya. Diadukan. Jadi Mbak apa? RA merasa dijebak? Selama ini tidak. Artinya RA konsekuensi menghadapi proses hukum yang sekarang terjadi. Artinya kalau bersalah diproses secara hukum sampai selesai. Tetapi kalau tidak, semua yang terlibat sekali lagi seperti dalam rekaman ini minta untuk diproses juga. Jadi jangan tebang pilih. Jangan pilih kemudian ditebang. Pilih dan tebang. Karena gitu. Semua kalau perlu tadi menurut Bang Peter kemarin adalah semua nama yang ada di handphonenya si RA itu. Iya, namanya kan jelas. Kalau memang tidak terbukti dipulihkan namanya, supaya tidak terjadi isu-isu yang berkembang liar. Gitu baik, Bang Peter. Saya punya tamu satu lagi juga yang akan kita undang di sini dan ini adalah seorang perempuan yang sangat cantik sekali, seksi. Inisialnya adalah AA. Sudah ada di ruang siluet? Ya, di ruang siluet. Coba kita lihat siluetnya seperti apa. Baik, langsung saja kita panggilkan. Inilah dia. Silakan masuk. Ibu. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Sudah lama tidak ketemu. Ya, ini adalah Ayu Azhari. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Baik, silakan duduk. Ayu, kenalkan ini Bang Peter. Oke. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Ayu Azhari. Ini kemarin kan muncul kasus yang prostitusi online, inisialnya AA gitu. Banyak yang nanya nggak sih ke Mbak Ayu? Enggak ada yang nanya. Nggak berani kali ya, takut. Nggak ada yang nanya. Tapi mengganggu. Waktu itu aku baru datang dari Surabaya, lagi tidur pas ada berita itu. Jadi mereka mau konfirmasi, tapi akunya tidur. Jadi pas aku hubungin mereka kembali, enggak ada pengumuman, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita ngobrol sama Ayu Azhari, kita lihat dulu video yang berikut ini. Azhari, wanita keturunan Pakistan yang lahir pada 19 November 1969 ini banyak menorehkan segudang prestasi dalam dunia seni peran. Pemilik nama asli Siti Khadijah Azhari itu pernah beberapa kali mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga. Ayu menikah pertama kali dengan Jody Gondokusumo yang dikaruniai satu orang anak namun berakhir dengan perceraian. Ayu menikah kedua kalinya dengan Temu Yusuf Ibrahim, namun pernikahan itu tak bertahan meski sudah diberi 3 orang anak. Selanjutnya Ayu menikah dengan Mike Tramp, personil grup musik rock White Lion, dan dikaruniai 1 orang anak. Dalam karirnya, Ayu juga mencoba peruntungan di bidang tarik suara. Tak hanya itu, ia juga pernah menjadi calon wakil Bupati Sukabumi dari Parpol PDIP pada Pilkada tahun 2010. Tak mau kalah dengan sang ibu, Excel Gondokusumo, anak pertamanya ikut terjun ke dalam dunia politik dengan menjadi calon anggota legislatif untuk Dapil Jawa Timur. Baru-baru ini sebuah kabar mengejutkan datang dari Ayu Azhari bahwa dirinya telah menikah siri dengan seorang bupati. Transkrip pernyataan Ayu bahwa dirinya sudah menikah siri pun beredar melalui media lokal tempat sang bupati memimpin. Karena tak ingin masalah berkepanjangan, Ayu langsung membuat surat pernyataan atas ketidakbenaran kabar pernikahan sirinya dengan sang bupati itu. Ada kisah apa di balik pernikahan siri tersebut? Benarkah ada hubungan bisnis antara Ayu dan sang bupati yang sempat tersendat? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ayu Azhari dulu pernah diundang di Rumpi No Secret, tapi belum pernah duduk di kursi saya yang satu ini ya, Ayu ya. Silakan bawa masuk kursinya. Pok Eli jangan didudukin.
Nanti Po Aile loh yang saya suruh fitnah fakta nanti. Oke, silakan masuk. Ketinggian. Tinggian, adik, turunin, Mat. Oke, silakan duduk Mbak Ayu. Silakan duduk di sini. Nggak pakai lie detector. Enggak pakai. Langsung nggak pakai lie detector. Nggak pakai. Duduk. Ini coba katanya. Silakan. Baiklah, Ayu Azhari. Saya akan bertanya dan tolong jawab dengan jujur dan lugas, gamblang dan cepat. Apakah pertanyaan saya itu jawabannya fitnah atau fakta? Ya, pertanyaan sih gitu aja ya. Ini untuk mengklarifikasi. That's no problem. It's no problem ya. It's okay, baiklah. Fitnah atau fakta Ayu Azhari bahwa Ayu pernah menikah siri dengan seorang bupati di daerah Jawa Timur? Fitnah atau fakta? Mau jawabannya apa nih? Oh, ditawarin. Sebetulnya apa sih? Benarkah itu? Gini, kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Oh, itu dia tuh ya. Kalau iya kenapa? Kalau iya berarti benar, kita pengen tahu aja kasih selamat. Kalau enggak, Kalau kenapa? enggak, kenapa itu bisa ada beritanya seperti itu? Itu sangat politis. Saya cocok ya menjadi anggota dewan ya. Jawabannya politis sekali nanti itu kalau dijawab panjang. Jadi sudah ada klarifikasinya. Saya rasa cukup berpatokan pada itu karena sudah jelas, lugas dan gamblang. Dan seadanya apa yang saya rasakan itu yang saya nyatakan. Klarifikasi waktu itu apa sih? Tadi ada tuh. Enggak ya, bahwa tidak terjadi pernikahan siri itu tidak. Iya. Tapi kenal kan sama sosok bupati? Oh, kenal sekali. Kenal sekali, betul. Oke, ini surat klarifikasinya bantah gosip dinikahi bupati. Ayu sebut itu isu pilkada. Apakah betul seperti itu? Saya nggak tahu kalau masa isu pilkada. Isu politis tapi gitu itu ya? sangat politis sekali dan menurut saya tidak pernah mau dijadikan alat politik. Oh, oke. Apalagi untuk menjatuhkan seseorang. Ataupun pencemaran nama baik, juga pencemaran nama baik saya. Jadi saya nggak mau ada kaitannya dengan apapun. Dan buat saya, ya kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa. Kalau enggak gitu, kenapa. Tapi ya. udah dijawab bahwa ini tidak, dan ini ya karena dalam situasi politik di akhir tahun ini nanti akan ada pilkada begitu ya Pak Ayu ya. Mungkin. Tapi kalau ada transkripnya mungkin Ayu bisa bercerita. Kok bisa ada transkrip kayak gitu tuh? Apa memang pernah datang ke sebuah acara kemudian melontarkan pernyataan seperti itu? Ada hal-hal yang bisa saya jawab, ada hal-hal yang tidak bisa saya jawab. Saya rasa cukup dengan klarifikasi itu cukup jelas karena ini menyangkut orang lain dan menyangkut nama baik saya juga. Saya rasa cukup dengan klarifikasi itu saja. Klarifikasi bahwa itu bunyinya adalah dan dalam mau dibacain unsur ya apa sih tekanan ini oke. Dan pernyataan ini merupakan bukti langsung bahwa gosip nikah siri yang berhembus tidaklah benar. Berikut 3 poin penting yang dituliskan dalam surat pernyataan tersebut. Ada 3 poin yang menjadi penting. Apa poin pertamanya ada? Poin pertama apa? Coba ada di scroll. Ini kebanyakan anak jadi lupa. Anaknya 6 ya. Oke. Saya tidak mau dan tidak akan dapat dijadikan alat politik oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan Bapak Bupati tersebut dengan cara mendiskreditkan, begitu ya? Ya. Oke, jadi ini karena menyangkut nama baik orang lain juga. Orang lain dan nama baik saya juga. Nama baik Jadi Ayu saya Azhari. nggak mau dikaitkan atau dijadikan alat politik oleh siapapun. Itu tadi sudah dinyatakan. Oleh pihak manapun ya. Yang bagian kedua adalah baik. Oke, kita lanjut. Ini sudah dibantah oleh Ayu Azhari. Lanjut. Tapi kenal baik ya sama Pak. Kenal baik sekali, orangnya baik sekali. Yang pernah dan mau kenal ngajak semua. saya ke Iya betul gitu ya. ya. Ada beberapa kali dan saya juga ada kegiatan untuk bikin film di sana. Itu bagaimana perkembangan filmnya? Masih berjalan lagi Masih persiapan karena menjelang Ramadan, jadi saya tunggu dulu. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta Ayu Azhari bahwa Ayu terganggu dengan inisial AA yang kemarin terlibat dalam kasus prostitusi online? Nanya aku. Terganggu nggak sih? Nggak terganggu. Udah biasa kali ya? Bukan udah biasa, kan udah diklarifikasi sama kepolisian bahwa itu bukan Ayu Azhari, bukan Ahmad Albar, bukan siapa lagi? Bukan Afi Ahmad, ya kan? Bukan AA Agim. Wah, Agim juga. Fitnah atau fakta Ayu bahwa kamu akan segera fokus menekuni dunia politik? Saya rasa apa tadi pertanyaan? Bahwa kamu akan fokus pada dunia politik? Enggak. Aku fokus membesarkan anak-anak dan mensupport mereka untuk meraih masa depan
yang baik, yang jelas lebih baik dari orang tuanya, dan bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Bisa menjadi penerus bangsa ini. Amin. Oke, kita lanjutkan perbincangannya kemana-mana, tetap di Rupi No Secret.